Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari polisi sedang mengusut Roy Suryo menuduh kepala stupa Borobudur mirip Presiden Joko Widodo dan juga menghina agama Buddha. Roy Suryo, mantan Menteri Olahraga, sukanya menghina orang lain. Dulu pernah menghina Rara Wulandari soal pawang hujan di sirkuit balap motor GP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Roy Suryo telah menghina Presiden Joko Widodo mirip kepala stupa Borobudur. Selain menghina Presiden Joko Widodo, juga menghina umat Buddha karena stupa Buddha itu merupakan patung suci untuk yang beragama Buddha. Perbuatan Roy Suryo melakukan dua perbuatan pidana atau kejahatan dapat dituntut penghinaan kepada satu. Dakwaan pertama, menghina Presiden Joko Widodo. Ini peraturan ini berlaku hanya untuk presiden dan wakil presiden. Padahal presiden ini selaku lambang negara hanya berlaku kepada presiden dan wakil presiden yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dakwaan kedua, menghina stupa Borobudur karena stupa Borobudur merupakan patung suci disamakan dengan kepala manusia biasa walaupun jabatannya Presiden RI. Ancaman hukumannya selama 9 bulan. Polisi sedang mengusut Roy Suryo atas penghinaan Presiden Joko Widodo dan penghinaan stupa Borobudur tersebut. Kalau bisa perkaranya dituntut disatukan dalam satu surat dakwaan. Pertama, menghina Presiden Joko Widodo. Kedua, mendakwakan menghina stupa Borobudur, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan karena pasal yang dilanggar berbeda. Harapan saya, polisi segera meningkatkan hasil pengusutannya dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan sehingga sudah bisa langsung ditangkap dan ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau perkara pidana masih tahap penyelidikan atau pemeriksaan saja, belum bisa ditangkap atau ditahan, belum lengkap alat buktinya. Tetapi kalau sudah tingkat penyidikan, berarti alat buktinya sudah mencukupi minimal 2 alat bukti, sehingga pada saat itu sudah bisa langsung menangkap dan menahan tersangka tersebut. Jadi yang saya lihat ini, jadi menghina di sini Roy Suryo telah menghina dua perbuatan, yaitu menghina pertama kepada Presiden Joko Widodo. Katanya kepala stupa itu mirip kepala Presiden Joko Widodo. Ini merupakan penghinaan besar ini kepada presiden. Karena presiden ini kan sebagai lambang negara. Tidak boleh siapapun menghina presiden. Siapa yang menghina presiden, seluruh rakyat Indonesia harus melawannya. Itulah salah satu intinya itu. Kemudian menghina kepala stupa Borobudur tersebut. Padahal kepala stupa Borobudur itu kepala Borobudur itu merupakan batu suci itu, patung suci, sangat dihormati oleh umat Buddha dan mereka selalu berdoa kepada Buddha tersebut. Sehingga dia tidak bisa disamakan dengan kepala manusia dan itu merupakan kepala patung daripada Buddha tersebut adalah patung suci itu yang selalu dihormati oleh umat Buddha. Bagaimanapun umat Buddha tentu tersinggung akan menuntut Roy Suryo tersebut ke polisi sehingga dia tidak merasa itu perbuatan penghinaan. Jadi ada dua perbuatannya, satu menghina Presiden Joko Widodo, kedua menghina patung Buddha sebagai patung suci dibagi di kalangan masyarakat Buddha. Mereka tetap di sana. Apalagi presiden menghina presiden, kan suatu presiden kan termasuk lambang negara, siapapun tidak boleh menghinanya dan kita harus melindunginya
presiden tersebut, karena dia sebagai lambang negara. Kalau sudah lambang negara, ya kita semua umat manusia di Indonesia ini harus melindunginya. Siapapun yang menghinanya harus dilawan, dan kita harus membela pimpinan negara kita sendiri. Stupa Borobudur itu juga adalah tempat suci itu. Stupa Borobudur itu adalah bagian suci untuk umat Buddha, karena setiap saat mereka berdua menghadap patung Buddha tersebut. Jadi itu yang saya lihat, dan kita harus hati-hati dalam menyatakan sesuatu. Apalagi Roy Suryo ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga zaman SBY. Tidak paham dia hal-hal tersebut. Padahal itu sangat menyakiti hati orang masyarakat Indonesia, dan juga menyakiti hati orang yang beragama Buddha. Jadi perlu diperhatikan, jangan dia asal ngomong karena mantan menteri, dia seenaknya saja ngomong. Akhirnya berhadapan dengan hukum. Sekian dan terima kasih.